kita akan melanjutkan tentang teorema Pythagoras, tapi ini terlebih ke penerapannya. Kita langsung masuk aja ya. Oke, sebelumnya kita akan merefresh kembali memori kita tentang bagaimana kita melihat teori Pythagoras tersebut. Jadi teori Pythagoras dimulai dari sebuah segitiga siku-siku yang jika disambungkan dengan masing-masing persegi itu akan menghasilkan suatu sisi tertentu yang merupakan bagian dari kuadratnya. Sehingga kita bisa tahu bahwa sisi A, B, dan C bisa disimbolkan sebagai berikut, yang mana C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, lalu A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat, lalu B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat, yang mana ini merupakan teorema Pythagoras. Lalu sisi seperti ini juga tergantung bagaimana kita melihatnya. Kalau misalnya ini kita melihat dari sisi secara garis besarnya, sebenarnya ini adalah nama berdasarkan mengikuti nama sudut. Nah, untuk penggunaan teorema Pythagoras di persamaan datar, contohnya bisa kita lihat pada persegi panjang ABCD ini. Kita bisa lihat ya, ini ada segitiga ABCD, yang mana di sini adalah DB adalah diagonal persegi panjang dari ABCD. Bukan AB ya, ini maksudnya DB. Ini merupakan diagonal persegi panjang dari ABCD ini. Kalau misalnya kita melihat ABD, ini kan merupakan segitiga siku-siku ya teman-teman, ABD ini. Makanya karena dia merupakan segitiga siku-siku, maka dia berlaku teorema Pythagoras. Yang mana berarti kita bisa tuliskan bahwa BD kuadrat sama dengan AB kuadrat plus AD kuadrat. Seperti itu ya, bisa kita simpulkan demikian. Jadi kalau misalnya kita dibutuhkan untuk mencari diagonal, kita bisa menggunakan perhitungan ini. Kita langsung contoh soalnya. Contoh soalnya ini kita melihat dari trapesium, sebuah trapesium ya. Jadi ada trapesium PQRS dengan sisi-sisi yang dituliskan sebagai berikut di depan, 5 cm, 12, dan 18 di bawahnya. Yang ditanyakan adalah panjang dari PT dan tinggi trapesium ST. Untuk penyelesaiannya kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, tapi sebelum itu kita harus cari dulu persamaan dari dari sisi-sisinya. Pertama, kita tahu bahwa PS sama dengan QR ya. Maka dari itu ST sama saja seperti RU dan PT sama dengan UQ. SR sama dengan TU yang di sini ya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa PT ditambah TU ditambah UQ adalah 18. PT tambah 12, yang mana dia sama seperti SR, makanya dimasukkan 12, ditambah PT, karena dia PT sama dengan UQ. 18 ya, di mana 2 PT sama dengan 12 sama dengan 18, sehingga kita bisa mengetahui bahwa 2 PT sama dengan 6 dan PT sama dengan 3. Jadi panjang PT sendiri ini adalah 3. Kita sudah temukan satu penyelesaiannya ya. Lalu karena yang ditanya adalah tinggi, yaitu ST juga ditanyakan tingginya, kita bisa terapkan teorema Pythagoras, di mana ini kan adalah segitiga siku-siku ya, PTS ini, yang mana siku-siku ada di T. Maka itu berlaku PS kuadrat sama dengan ST kuadrat plus PT kuadrat. Kalau misalnya karena kita mencari ST-nya, berarti ST kuadrat sama dengan PS kuadrat dikurangi PT kuadrat. Kita tinggal masukkan angka saja, ini 5 kuadrat min 3 kuadrat, 25 kurang 9, 16. Karena ini masih ST kuadrat, kita pindahkan ke sini jadi akar dari 16, sehingga ST sama dengan 4. Jadi kita bisa ketahui bahwa panjang ST alias tinggi trapesium ini adalah 4 cm. Satu lagi penerapan teorema Pythagoras di bangun datar. Pada soal berikut ini, coba kita lihat. Sebuah kapal berlayar ke arah barat sejauh 80 km.
kemudian ke arah utara sejauh 60 km. Hitunglah jarak kapal sekarang dari tempat semula. Dari sini kita bisa gambarkan dulu ya. Dia kan ke arah barat dulu, berarti kira-kira ke kiri. Berarti dari anggaplah dari titik ini kita tarik ke titik kiri. Lalu setelah itu ke arah utara sejauh 60 km. Berarti ke atas ya, kita tarik garis sepanjang 60 km. Yang ditanya adalah titik awal dan titik akhir. Berarti yang kita hitung adalah dari O ini ke U. Kalau misalnya kita gambarkan seperti ini, kita bisa ketahui bahwa kapal layar itu bergerak dalam bentuk segitiga siku-siku. Yang mana itu berarti juga berlaku teorema Pythagoras ya teman-teman. Berarti kita bisa simpulkan bahwa OU atau jarak antara titik pertama dan titik akhir itu adalah akar dari OB kuadrat plus BU kuadrat. Yang mana kalau misalnya kita jabarkan misalnya 80 kuadrat tambah 60 kuadrat, 80 kuadrat itu sama dengan 6.400 ya, karena 8 kuadrat kan 64, lalu kalau 0 berarti dikali 100 jadinya 6.400 ya. Untuk kuadrat dari 60 adalah 3.600, yang mana kalau misalnya jumlahkan jadi akar dari 10.000, yang mana akar 10.000 kita coret nolnya 2 jadi 100 km. Jadi kita bisa dapatkan bahwa jarak awal akhir atau jarak OU adalah 100 km si kapal layar itu bergerak. Selain pada bangunan datar, teorema Pythagoras juga bisa diterapkan pada bangun ruang. Yang mana kalau ini kita gambarkan dengan balok. Kita bisa perhatikan masing-masing bentuk yang menyusun dari balok tersebut ya. Contohnya nih, kita menggunakan diagonal ruang HB. Kita tarik H ke B ini dia merupakan garis miring. Kalau misalnya kita samakan, itu bisa membentuk suatu bangun datar ya, bangun datar dalam bangun ruang, yaitu segitiga siku-siku. Itu dari H, B, D, HDB atau BDH. Yang bisa dikatakan sebuah segitiga siku-siku yang dibentuk dari sebuah bangun ruang. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan bahwa HB kuadrat sama dengan BD kuadrat plus DH kuadrat. Nah, karena sama dengan begitu, dan maaf, selanjutnya lagi, berarti kan bisa kita simpulkan juga bahwa BD kuadrat sama dengan AB kuadrat plus AD kuadrat, karena selain segitiga BDH ini juga terbentuk segitiga siku-siku juga, yaitu ABD. Ini masih lanjutan yang tadi penerapan segitiga siku-siku pada diagonal suatu persegi panjang ya. Ini sama. Nah, makanya bisa disimpulkan juga bahwa HB kuadrat sama dengan AB kuadrat plus AD kuadrat plus DH kuadrat, yang mana bisa ditulis HB sama dengan akar dari P kuadrat, L kuadrat, dan T kuadrat. Karena yang kita tahu AB itu kan merupakan panjangnya, dan AD merupakan lebarnya, dan DH merupakan tingginya. Jadi kita bisa tuliskan demikian. Kita langsung masuk ke contoh soalnya aja. Di sini didapatkan sebuah balok berukuran panjang 12 cm, lebar 9 meter, dan tinggi 8 meter. Mintanya adalah diagonal EC. Kita bisa lihat ya, segitiga dari garis EC ini kita bisa membentuk segitiga siku-siku EAC seperti ini ya. EAC, siku-sikunya ada di A. Jadi kita otomatis bisa tuliskan bahwa yang tadi berlaku juga ya untuk penghitungan teorema Pythagoras di dalam sebuah bangun ruang. Berarti kita tulis EC sama dengan akar dari P kuadrat plus L kuadrat plus T kuadrat. Kita tinggal masukkan angkanya saja tadi yang dari sini, dari soal. Panjang 12, lebar 9, dan tinggi 8. Kita masukkan di sini. 12 kuadrat, 9 kuadrat, dan 8 kuadrat. 144, ini 981, ini 864. Kita jumlahkan jadi 289. 289, kalau diakarkan dia 17. Ya, mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga ilmu bermanfaat. Nah, kalau misalnya tanya-tanya, bisa langsung tanya di komen atau tanya di chat pribadi. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe, dan screenshot juga untuk keperluan absen. Sekian, terima kasih, dan selamat belajar.